Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan channel Infotech. Topik terakhir, video terakhir kami mengenai membuat fasilitas untuk menghapus posting ya. Jadi ketika tombol ini diklik menuju ke halaman detail, kita akan dihadapkan kepada tombol menghapus posting dan update. Nah, bagi Anda yang belum melihat video-video kami sebelumnya, silakan cek daftar video-video kami sebelumnya di kolom deskripsi beserta link untuk mendownload source code dari project pembuatan blog menggunakan Django ini. Sekarang pada video kali ini, kalau nggak salah video ke-8 ini, kita akan mengaktifkan kolom pencarian di navbar ini ya. Jadi kita akan membuat fasilitas untuk mencari konten yang sesuai dengan kebutuhan kita berdasarkan kata kunci, judul, dan isi konten ini. Maka kita akan ditampilkan pilihan-pilihan konten yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Namun sebelumnya kita akan masuk ke project kita dahulu. Kita akan mengaktifkan virtual environment-nya. Nah, kemudian virtual environment sudah aktif, kita masuk ke CD project kita, yaitu CD blog. Nah, sekarang kita akan menggunakan Visual Studio Code. Sekaligus kita akan mengaktifkan servernya. Nah, sekarang server sudah aktif ya. Nah, ini ketika home, nah sudah aktif servernya. Namun posting-posting yang kita buat ini masih belum teratur ya. Jadi kita inginkan bahwa posting terakhir akan menempati di urutan pertama. Ini kan setiap kali kita membuat posting, maka posting yang terakhir akan diletakkan di posisi yang paling akhir ya, ke-7 ke-8. Jadi kita akan coba cek, kita buat postingan ya admin ya. Nah, kita akan membuat posting ya, misalnya di sini kalau nggak salah posting atau akhir posting ke-8. Jadi posting ke-9 nih, 9. Nah, untuk ininya nah kita ke home, maka posting ke-9 akan diletakkan di posisi yang terakhir. Jadi kita buat akan dimana posting terakhir akan ditempati ke urutan pertama. Jadi kita ke bagian views.py di bagian posting, kemudian views.py ya, kita ke function index ya, kita tahu method order by ya. Baik, kemudian minus ID. Nah, kita order by ID. Sekarang kita cek server sudah nyala. Sekarang kita cek browser kita refresh. Lihat, ini posting ketiga yang pertama. Nah, posting ke-9 yaitu posting terakhir sudah menempati di urutan pertama ya. Nah, sekarang kita akan membuat fitur pencarian. Namun sebelumnya kita akan buat posting supaya nanti akan terlihat jelas ya hasil pencarian kita. Misalnya di sini tes pencarian. Ya, ini adalah tes pencarian mengisi konten mengisi konten blog
menggunakan Django Python. Nah, kemudian saya add, maka ini sudah masuk home. Ini adalah tes pencarian, sudah konten tes pencarian sudah masuk. Sekarang kita akan membuat kelas ya. Jadi kita akan membuat pada kelas base view ya. Namun sebelum kita membuat sebuah kelas base view di file views.py, sekarang kita rapikan dulu supaya konten yang kita buat ini agak ke tengah ya. Jadi kita rapikan di bagian index.html dan detail HTML. Di sini kita cut ini, kita ganti dengan container ya kelasnya, supaya dia lebih fleksibel ya. Kemudian ini justify content center, kita save. Kemudian di detail kita cut, kita ganti juga dengan kelas container. Kemudian di sini posisinya supaya letaknya di tengah, kita buat kelasnya justify content center ya. Sekarang kita cek. Nah, ini kan ada di sebelah pojok kiri. Kita refresh, dia sudah posisinya di tengah. Begitu juga kita klik tombol detail, akan halaman detail juga posisinya lebih ke tengah ya. Nah, sekarang kita menuju ke file views. Nah, kita ke directory posting. Di directory posting ada views.py. Nah, ini ada views.py. Kita lakukan import dulu modul yang kita butuhkan. Jadi from django.db.models import queue. Nah, kemudian home django.views import view. Nah, kemudian kita akan buat sebuah kelas misalnya kita buat search posting, argumennya adalah view ya. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah method function get self request. Ini kita buat sebuah variable query sama dengan self dot request dot get queue. Kemudian kita buat lagi sebuah variable lagi, query list, mengambil dari database posting dot objects dot filter. Kemudian di sini key kita ngambil dari judul, jadi kita ambil dari database ini. Contents sama dengan query. Kemudian Q, kemudian kita ngambil dari kontennya sesuai dengan file model.py. Jadi kita ngambil dari judul, keywordnya konten, kemudian icon dan sama dengan query ya. Terus kemudian kita return render. Oops. Return
handle request, kita letakkan di directory posting, kita kasih nama file template-nya adalah search HTML, kemudian ini kita tahu konteks juga di sini nanti. Nah, ini adalah konteksnya, kita ngambil dari query list ini nanti. Ini. Kita ngambil dari variabel query list. Ya, kemudian kita save dan konteks, kita save. Jadi ini dari keyword yang diketikkan itu nanti akan merujuk kepada tabel judul dan tabel konten ya. Kemudian i-contents. Jadi i-contents itu artinya tidak memperdulikan besar dan kecilnya huruf. Jadi apabila huruf itu kapital atau tidak kapital, kecil atau besar, tidak diperdulikan i-contents ya. Sebaliknya kalau adalah konteks itu adalah case sensitif, jadi ada memperdulikan, memandang bahwa huruf itu besar atau kecil ya. Kita cek dulu. Oh, ini ada kekeliruan search HTML. Nah ya, jadi kita cek dev get request. Jadi self itu adalah representasi dari kelas itu sendiri, objek itu sendiri. Jadi dia representasi dari set posting itu sendiri ya. Kemudian method get ini adalah kita untuk mendapatkan informasi yang berada posisinya di dalam database posting ini. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat routingnya, yaitu routingnya adalah di uls.py di sebelah sini ya, di bagian blog, kemudian uls.py. Kita akan membuat satu part lagi untuk routingnya. Namun sebelumnya kita import dulu dari file fish.py, yaitu kelasnya adalah search posting. Kita import di uls.py search posting. Kemudian dari sini kita akan membuat satu part lagi ya. Jadi endpointnya adalah search ya, search benar hurufnya. Kemudian nama kelasnya di fish.py adalah search posting. Karena menggunakan kelas base view, kita ada method asView ya. Kemudian name-nya sama dengan search. Nah, oke. Kita cek lagi. Kemudian kita rasa sudah betul. Sekarang kita akan menuju ke navigation bar ya. Navigation bar atau navbar itu letaknya di file base.html. Nah, kemudian ada fasilitas atau menu untuk form ya, dalam bentuk form untuk pencarian. Jadi kalau kita lihat di browsernya adalah di sebelah kanan sini ya. Ini kita kasih beberapa baris kode ya. Jadi supaya waktunya lebih singkat, saya copy dan paste saja ya, nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah perubahannya cuma sedikit ya, hanya beberapa kelasnya aja saya ubah menjadi deflect. Kemudian metodenya saya jelaskan adalah get, karena kita untuk mendapatkan informasi dari database atau
konten di website kita. Kemudian ini actionnya adalah nanti begitu kita masukkan ke kolom pencarian sebuah keyword atau beberapa keyword, langsung diarahkan menuju ke file template search.html yang akan kita buat nantinya. Nah, kemudian name-nya adalah queue. Ya, jadi kita menggunakan metode queue yang sudah kita import dari file views.py, yaitu import queue ya. Ya, kemudian di sini adalah key ya, yaitu method key kita lampirkan di sini. Ini merujuk kepada ini name sama dengan queue ini ya. Kemudian value-nya request.get.queue itu artinya ketika kita mengetikkan kata kunci di kolom pencarian ya, kata kunci ini begitu kita tekan enter atau kita klik tombol buttonnya, kata kunci ini tidak akan hilang dari kolom pencarian ini. Oke, kemudian setelah itu kita akan buat file template-nya yaitu search.html ya. Nah, jadi di dalam directory posting, template posting, kita buat file HTML baru, yaitu kita sebut aja namanya adalah search.html yang sudah kita tuliskan di file views.py. Nah, ini kemudian untuk lebih singkatnya saya copy dan paste saja. Nah, saya save, saya jelaskan. Nah, di sini adalah kita mengambil dari database ya, kita menggunakan statement for ya untuk mengambil dari database, yaitu berupa judul ya, kemudian gambarnya, image ya. Ya, di sini kita batasi ukurannya, width-nya 150 px dan height-nya 200 pixel ya. Kemudian begitu judul ini ada linknya, berikut image-nya nanti ada linknya. Begitu link atau judul itu kita klik atau image itu kita klik, akan menuju kepada halaman detail ya. Kemudian di dalam halaman pencarian itu akan dimunculkan juga adalah kontennya. Jadi kontennya apa, kemudian kita batasi karakter pada konten adalah 99 karakter, jadi supaya tidak terlalu banyak. Jadi kalau karakternya ada ratusan atau ribuan karakter, mungkin kita akan banyak memainkan mouse untuk turun dan ke bawah, jadi kita batasi 99 karakter. Terserah Anda bisa tentukan karakternya berapa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Nah, sekarang kita coba, kita masuk ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita ke halaman home. Di sini kita akan mencari kata kunci tes ya. Di sini kata tes adalah dimulai dengan huruf besar atau kapital. Sekarang kita menggunakan huruf kecil ya. Nah, ini masih ada kekeliruan, kita cek kekeliruannya di mana. Nah, ini menampilkan cannot resolve I contents into field. Berarti di file, kita cek di file views.py ya. Ya, kita ke Visual Studio Code, kemudian kita ke file views.py ya. Di sini save, kita cek kembali query. Nah, di sini judul, oh ini ada dua ya nih. Nah, garis itu bukan satu tapi ada dua jumlahnya. Kemudian kita klik save ya, kemudian kita kembali kepada browser kita refresh. Nah, ini sudah menampilkan ketika kita klik image-nya akan menuju ke halaman detail ya. Kemudian kita kembali ke home, kita menggunakan kata kunci blog misalnya. Nah, ini ada satu ya, kepilihan ya, kita
kita cek ya, di sini kata kunci blog tetap ada meskipun kita klik tombol search ini, kata kunci blog tidak akan hilang. Nah, kita klik tes pencarian akan sesuai. Kemudian misalnya kita ketikkan kata kunci posting di sini, ya, kita klik enter. Nah, ini ada beberapa konten kita yang muncul, kita tinggal pilih ya. Jumlahnya adalah maksimal 99 karakter. Ya, kita klik di sini adalah karena ini karakternya di bawah 99 akan ditampilkan semuanya di kolom di halaman pencarian. Ya. Jadi ini tetap akan muncul kecuali kalau itu kita hilangkan di file base.html ya. Value-nya kita hilangkan ya, coba kita cut saja value-nya ya, kita cut. Nah, sekarang kita kembali ke browser. Nah, misalnya kita mengetikkan kata ketujuh gitu ya. Nah, keyword yang kita ketikkan hilang ya, hilang. Sekarang kita kembalikan lagi value request.get.queue, kita kembalikan lagi, kita ketikkan ketujuh ya. Nah, tidak akan hilang ya. Demikian perbedaannya ketika kita menggunakan value request.get.queue ya. Semoga Anda paham artinya. Nah, demikian fitur pencarian sudah berhasil kita sematkan ke dalam blog kita. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di tema-tema mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.